Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut, kita masih bisa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat ketaatan. Karena yang namanya nikmat ketaatan itu Allah berikan kepada hamba pilihannya. Tidak setiap orang mendapatkan nikmat ketaatan tersebut. Jika berkaitan dengan nikmat dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan siapapun orangnya. Sampai orang yang ingkar, orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat berupa dunia. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai, dan Allah berikan dunia kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi yang namanya dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Walam yu'til iman illa man ahab. Kama qala Nabi SAW. Akan tetapi Allah tidak memberikan iman, tidak memberikan ketaatan, taufik, hidayah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi di antara tanda seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah mudahkan bagi dia jalan-jalan ketaatan. Dan yang namanya jalan-jalan ketaatan itu banyak. Yang paling besarnya adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu ini, yang tadinya seorang muslim tidak tahu bahwasanya itu ketaatan, dengan menuntut ilmu dia tahu itu ketaatan. Bahkan dengan menuntut ilmu, seorang bisa menjadikan amalan yang notabene itu nilainya duniawi, tapi disebabkan ilmu yang ia miliki bisa bernilai pahala. Contoh misalkan mencari ma'isyah atau penghasilan atau kerja. Jika orang tidak berilmu, tidak paham, dia melakukan aktivitas begitu saja tanpa ada nilai ukhrawinya, tidak ada nilai agamanya, tidak ada nilai akhiratnya. Kenapa? Dia bekerja saja. Dia tidak menghadirkan hati bahwasanya ketika dia bekerja itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dia bisa menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Karena yang namanya nafkah kepada istri dan anak wajib hukumnya. Nah, salah satu hal yang dapat memberikan atau menghasilkan nafkah adalah dengan cara bekerja. Nah, kapan seorang bisa melihatkan hal seperti ini? Ketika dia belajar. Bahkan misalkan masalah ibadah saja, masalah sholat misalkan. Orang yang berilmu itu, orang yang paham, orang yang tahu, ketika dia masuk masjid bisa mendapatkan 3 pahala sekaligus dengan satu sholat. Contoh misalkan dia setelah wudu. Ketika dia masuk masjid, dia niatkan apa? Pertama sholat wudu. Kemudian yang kedua dia sholat tahiyatul masjid, dia niatkan. Kemudian yang ketiga sholat qobliyah. Misalkan tadi maghrib, qobliyah, maghrib 3 langsung sekaligus pahala dengan 1 kali sholat. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Mungkin dia pertama kali sholat wudu, kemudian yang kedua berdiri lagi sholat tahiyatul masjid, mungkin yang ketiga apa? Sholat qobliyah maghrib, mungkin seperti itu. Tapi orang yang berilmu apa? Beramal sedikit, dia mendapatkan pahala yang besar disebabkan apa? Ilmu yang ia ketahui. Maknanya apa? Besar sekali nikmat ilmu ini yang hendaknya kita terus menerus berusaha menambah maklumat kita, menambah ilmu pengetahuan agama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan menuju keridhaan Allah, bisa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Baik. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini yang kita harapkan keberkahannya, kita akan membahas pembahasan baru, yaitu terkait jenazah, pengurusan jenazah. Taib, yang namanya pengurusan jenazah, kemudian nanti manusia disolatkan, dikuburkan, ini adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada Bani Adam, kepada manusia. Karena yang namanya makhluk selain manusia itu banyak, yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan untuk diurus jenazahnya, untuk dikuburkan adalah manusia. Ini salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada manusia ketika mereka meninggal dunia. Allah tidak biarkan begitu saja tergeletak sebagaimana bangkai-bangkai hewan, bangkai-bangkai selain manusia, dibiarkan begitu saja. Adapun manusia tidak. Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak Adam. Salah satu bentuk pemuliaannya Allah mensyariatkan pengurusan jenazah, dikuburkan. Oleh karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan salah satu ayat di surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma amatahu fa'aqbarah, kemudian kami matikan manusia, kemudian kami kuburkan. Jadi yang manusia itu apa? Ketika mati dikuburkan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada anak Adam, kepada manusia, di mana ketika meninggal dunia disyariatkan untuk dikubur. Ini yang membedakan manusia dengan selainnya. Yang namanya manusia itu dibedakan dengan selainnya dari berbagai macam aspek. Bentuknya, misalnya manusia itu paling indah, paling bagus. Begitupun dari hal misalkan pikirannya, akalnya lebih bagus. Begitupun sampai ketika meninggal dunia Allah lebihkan. Dengan cara apa? Disyariatkan dikubur. Karena di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya terkait manusia, salah satu sifatnya apa? Mereka itu begitu ingkar, begitu kufur. Manusia itu, qutilal insanu ma akfarah. Celaka itu manusia. Begitu kufurnya mereka itu. Kemudian Allah SWT menyebutkan asal muasal manusia. Kenapa manusia itu bisa kufur? Padahal mereka itu sebelumnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa mereka itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Dari sesuatu yang hina, air yang hina. Kemudian faqaddarahu. Kami ciptakan, kemudian kami tentukan, kami tulis takdirnya. Kemudian setelah itu tsummas sabila yassara. Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya berupa takdirnya. Allah sesuaikan dengan yang telah Allah tetapkan. Begitupun Allah mudahkan penjelasan-penjelasan bagi manusia sehingga orang yang ingin selamat bisa menempuh jalannya. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia itu dua petunjuk. Ada petunjuk kebenaran, ada petunjuk kebatilan. Orang yang berakal, orang yang menginginkan keselamatan, dia menempuh jalan kebenaran. Kemudian summa amatahu fa'akbaru. Kemudian setelah itu apa? Allah menyebutkan bahwasanya Allah mematikan manusia kemudian menguburkannya. Taib jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara pemuliaan syariat Islam kepada yang sudah meninggal dunia, yaitu ketika seorang mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia, maka hukumnya seperti mematahkan tulang pada dia masih hidup. Kasrul azmil mayyit kakasrihi hayyan. Orang yang mematahkan atau merusak tulang manusia yang telah meninggal dunia, hukumnya sebagaimana dia mematahkan tulang manusia ketika hidup. Jadi dimuliakan manusia itu. Hatta sampai meninggal dunia pun dimuliakan.
Bahkan auratnya tidak boleh dilihat. Subhanallah. Orang yang sudah meninggal dunia ada aib di dalam tubuhnya, maka syariat Islam datang mengatur bagaimana seorang ketika memandikan mayit maka auratnya tidak boleh dilihat. Kalau misalkan sengaja tidak terlihat ada aib, haram diceritakan aibnya. Subhanallah, indah sekali syariat Islam itu. Sampai pun ketika meninggal dunia manusia diatur, diurus. Disyariatkan apa-apa yang berkaitan dengan hal ini, maslahat disyariatkan, mudarat dilarang. Subhanallah, ini syariat Islam begitu indah. Dan seorang bisa mengenal syariat Islam begitu indah itu dengan cara belajar. Orang yang tidak tahu Islam yang benar, orang tidak belajar, mana mungkin dia tahu tentang keindahan Islam sampai hal seperti ini. Masalah sampai meninggal dunia dimuliakan. Tidak ada agama yang seperti ini. Bahkan agama lain itu dibakar, subhanallah. Mayit yang harusnya dimuliakan, manusia yang harusnya dimuliakan dibakar. Kemudian debunya apa? Dilemparkan ke lautan. Subhanallah, ini apa? Tidak dibenarkan dalam Islam. Islam disyariatkan apa? Dikubur, dimuliakan, bahkan didoakan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk terus belajar syariat Islam yang mulia ini supaya apa? Supaya kita tahu keindahan Islam ini. Kita bangga dengan keislaman. Karena sebagian kaum muslim itu apa? Malu dengan keislaman mereka. Disebabkan apa ya? Mereka tidak tahu tentang Islam yang hakiki, Islam yang benar. Taib, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata penulis Syekh bin Baz rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ad-darsu tsamina asyara, pelajaran yang ke-18, yaitu tajhizul mayyit, menyiapkan mayit, dalam artian mengurus mayit, atau bahasanya apa tadi? Pemulasaraan mayit. Artinya apa? Prosesi mengurus mayit. Jadi yang akan dibahas di bab ini adalah terkait mayit, wassalatu alaihi, dan salat terhadapnya, artinya salat jenazah. Wa dafnuhu, kemudian menguburkannya. Ini pembahasan yang diangkat oleh beliau di bab ke-18, yaitu mengurus mayit, kemudian salat jenazah, kemudian menguburkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa ilaika tafsilu dzalik. Berikut ini adalah rincian hal tersebut. Maksudnya rincian terkait pemulasaan mayit, kemudian salatnya, kemudian menguburkannya. Taib. Awalan yushra'u talqinu al-muhtadar, yaitu yang pertama disyariatkan menalkin orang yang sedang sakaratul maut. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama, ketika kita melihat orang akan meninggal dunia, maka disyariatkan bagi kita menalkin atau membimbing atau mendikte orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Diqoulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim fi sahihi. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talqinlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena yang namanya kalimat la ilaha illallah ini disyariatkan di saat manusia akan meninggal dunia, yaitu kita bimbing orang tersebut dengan mengatakan la ilaha illallah, ditalkinkan, dibimbing. Karena kata Nabi SAW, man kana
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Mungkin orang berpikir, Ustaz, kalau gitu gampang. Kita misalkan berbuat dosa saja, kemudian ketika hendak meninggal dunia baru mengucapkan la ilaha illallah, kemudian masuk surga. Enggak bisa seperti itu. Karena yang namanya sakaratul maut itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang namanya sakaratul maut itu sesuatu yang mengerikan. Bahkan disebutkan oleh salafus saleh, di antara perumpamaan orang yang sakaratul maut itu seperti orang yang bernafas di lubang jarum. Subhanallah, coba bayangkan. Orang bernafas di lubang jarum. Sulit sekali. Jangankan bernafas di lubang jarum, orang yang kita lihat asma saja begitu kesusahan ketika bernafas. Anda pernah lihat itu orang yang kena penyakit asma, sulit sekali dia itu bernafas. Lalu bagaimana kalau bernafas di lubang jarum? Belum lagi ketika sakaratul maut itu yang namanya ruh dicabut seolah-olah yang namanya urat-urat kita itu dicabut. Coba bayangkan urat saja kita misalkan dia putus satu misalkan, atau kena pisau satu, sakitnya luar biasa. Nyut-nyutan kalau bahasa kita. Sakit meskipun satu, apalagi ini seluruh urat dicabut. Coba bayangkan, mengerikan sekali, sakit sekali. Jangankan kita jemaah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau mengatakan inna lil mauti sakarat. Sungguhnya pada kematian itu ada rasa sakitnya, muqaddimahnya sakarat. Sakarat itu sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Sakarat Sakarat itu memabukkan. Dalam artian saking mengerikannya disebut sakarat, sampai bisa dibayangkan akal manusia itu bisa hilang saking ngerinya. Jadi yang namanya sakaratul maut itu bukan sesuatu yang mudah, sulit sekali. Nah, orang dalam keadaan sulit seperti ini, dia jika orang yang termasuk istiqamah, Allah mudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Allah mudahkan ucapan la ilaha illallah. Yang sebaliknya ketika seorang jauh dari ketaatan, maka mustahil ketika saat genting seperti ini Allah mudahkan, mustahil. Justru saat genting seperti ini syaitan akan berusaha semaksimal mungkin menjerumuskan manusia, karena ini langkah terakhir dia. Kalau sudah dicabut ruh, sudah tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menggoda manusia. Kenapa? Ini usaha terakhir dia. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau teriak La, tidak. Kemudian ketika sadar, kenapa kamu mengatakan tidak? Syaitan datang kepadaku, kemudian berkata, wahai Ahmad, kau telah selamat dariku sekarang. Kata Imam Ahmad, tidak, aku belum selamat. Kapan selamatnya itu? Ketika memang ruh itu sudah terlepas. Bahkan disebutkan kisah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada seorang, dia itu penyanyi pemusik kalau zaman kita sekarang itu. Ketika dia ditalkin la ilaha illallah hendak meninggal dunia, dia tidak mampu mengucapkannya, justru malah nyanyi. Kenapa? Karena memang dia mengisi kehidupannya di dunia ini dengan nyanyian. Jadi jangan harap orang yang ketika di dunia hidupnya maksiat kemudian akhirnya baik. Mustahil. Innal khawatim mirathus sawabik. Yang namanya ujung itu warisan dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang namanya ujung itu warisan dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita baik, maka insya Allah ditutup dengan kebaikan. Sebaliknya ketika na'udzubillah kita berbuat buruk, dikhawatirkan akhir kita su'ul khatimah, na'udzubillah. Karena Allah itu maha adil. Tidak mungkin membiarkan hambanya yang dulu misalkan berusaha untuk taat, Allah biarkan ketika hendak meninggal dunia. Mustahil, Allah maha adil, Allah maha baik. Pasti Allah menolongnya. Bahkan Allah mengutus para malaikatnya untuk meneguhkan orang tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang dia itu istiqamah, mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia taat, dia jauh dari maksiat, maka malaikat akan turun
Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kapan turunnya? Ketika hendak meninggal dunia. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Jangan takut terhadap akhirat yang kau akan hadapi, jangan sedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan. Kami akan menolong. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Kata beliau apa? Supaya kita bisa mati dalam keadaan muslim, yaitu dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan kaidah man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam pola tertentu, dia mati dalam pola tersebut. Ya, seorang taat, insyaallah matinya dalam keadaan taat. Sebaliknya ketika orang maksiat, kemungkinan besarnya mati dalam keadaan maksiat. Kenapa? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dalam pola tertentu, dia mati pun dalam pola tersebut. Oleh karena cara mengusahakan supaya kita bisa istiqomah di akhir hayat kita, istiqomah ketika kita hidup. Ketika misalkan orang jatuh bangun maksiat, ditakutkan dia ketika maksiat mati. Karena subhanallah ada yang sudah ngaji, ketika dia berdosa beralasan saya akan bertobat. Subhanallah, ini perkata yang mungkar sekali. Orang yang sudah ngaji mengatakan ketika saya berdosa saya gampang tinggal tobat. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika engkau bermaksiat Allah cabut nyawamu? Subhanallah, enggak ada yang tahu. Ada yang beralasan seperti itu. Wanita ditanya sama suaminya, apakah kamu tidak tahu bahwasanya membangkang kepada suami itu dosa? Tahu, saya tahu, kata perempuan tersebut. Tapi saya tinggal tobat. Subhanallah, Anda pas dengar perkataannya subhanallah apa? Mengerikan sekali. Bagaimana orang bermain-main dengan agama. Orang yang sudah ngaji mestinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menggunakan apa? Pengetahuan dia justru apa? Bermaksiat. Dengan mengalaskan, ya enggak apa-apa saya bermaksiat. Saya tahu itu maksiat. Saya tinggal taubat. Bagaimana ketika dia maksiat, dia meninggal dunia. Oleh karena apa? Hal ini tidak dibenarkan. Taib, jamaah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan penulis. Wal muradu bil mauta fi hadzal hadits al muhtadarun wa hum man dhaharat alaihim amaratul maut. Maksud dari perkataan Nabi Muhammad SAW yaitu mautakum, mayit kalian, maksudnya yang hendak meninggal dunia. Bukan sudah mayit kemudian baru ditalkin, ini tidak bermanfaat. Akan tapi maksudnya apa? Al-muhtadarun wa hum man dhaharat alaihim amaratul maut, yang sudah nampak tanda-tanda kematian. Karena yang namanya orang akan meninggal dunia itu ada tanda-tandanya. Nah, kalau sudah nampak tanda-tanda tersebut, maka talkinkan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika sudah ditalkin, kemudian mayit tersebut sudah mengucapkan atau calon mayit tersebut sudah mengucapkan, sudah jangan diajak ngobrol lagi. Supaya apa? Supaya akhir kalimatnya la ilaha illallah. Jangan justru apa? Diajak ngobrol sehingga ucapannya yang lain. Dan ketika mentalkinkan kalimat ini hendaknya dengan lembut, dengan pelan, dengan kasih sayang, dengan pelan-pelan. Karena tadi orang lagi di puncaknya rasa sakit. Orang yang sedang syaitan itu menggodanya luar biasa. Hendaknya apa? Berlaku lembut, pelan-pelan. Sebagaimana mungkin kita mendikte orang kecil. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya tsaniyan, yang pertama tadi sudah, yaitu disyariatkan mentalkin orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, idza tayaqqana mautuhu aghmadat ainah. Ketika sudah yakin mayit tersebut meninggal dunia, maka matanya itu apa? Ditutup. Matanya itu ditutup. Karena yang namanya orang meninggal dunia itu matanya itu apa? Mengikuti ruhnya. Disebut dalam hadis bahwasanya yang namanya mata itu apa? Mengikuti ruh. Dan ini menunjukkan apa? Ruh itu dicabut di sini. Kenapa? Karena biasanya mayit itu apa? Melihat ke atas. Kemudian baru setelah itu apa? Disyariatkan ditutup.
Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau masuk, kemudian beliau menutup mata Abu Salamah. Ini termasuk apa? Sunnah. Begitupun kata Sayyid bin Baz rahimahullah, liwurudi sunnati bidzalika, karena memang ada hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Ini termasuk apa? Sunnah fi'liyah. Sunnah dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah itu ada 3. Pertama, sunnah qauliyah, ucapan Nabi Muhammad SAW, yaitu sabda beliau. Ini juga termasuk sunnah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah perbuatan Nabi Muhammad SAW, di antaranya ini menutup mata mayit. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu sunnah yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang terkadang dilalaikan, nomor 3 ini. Ada yang namanya sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contohnya misalkan apa? Sholat wudu. Kan disebutkan kisahnya itu apa? Ketika Bilal, Nabi SAW berkata kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang membuat engkau mendahului kami masuk surga, atau terlampaumu terdengar di surga? Kemudian kata Bilal apa? Tidaklah aku wudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW mendiamkannya, maka ini apa? Sunnah takririyah. Sebagian ahlu bidah apa? Menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya apa? Berbuat bid'ah, kata mereka. Bid'ah hasanah, kata mereka. Enggak, ini bukan bid'ah, ini sunnah. Kenapa? Ada takrir, ada persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, thalithan, yajibu ghuslul mayyitil muslim. Wajib membandikan mayit kaum muslimin. Wajib hukumnya. Tapi wajibnya apa? Kifayah, fardu kifayah. Artinya apa? Ketika ada kaum muslimin yang melakukan, maka yang lain gugur. Berarti ketika sama sekali tidak ada yang melakukannya, dalam hal ini misalkan tidak ada yang memandikan mayit seorang muslim, maka dosanya kepada seluruh kaum muslimin. Hukum memandikan jenazah adalah wajib, fardu kifayah hukumnya. Harus ada yang melakukannya. Jika tidak, dosa seluruhnya. Kemudian selanjutnya, illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Yang namanya kaum muslimin ketika meninggal dunia wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid di medan perang. Lihat, perhatikan kata fil ma'rakah, di medan perang. Karena yang namanya syahid itu tidak terbatas di medan perang saja. Seperti misalkan al-mabtun syahid, orang yang mati disebabkan sakit perut syahid. Al-ghariq syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Tapi ketika seorang mati tenggelam, mati disebabkan sakit perut, maka hukumnya tetap dimandikan sebagaimana mayit lainnya. Oleh karena di sini dikatakan apa? Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Orang yang dikecualikan, yang dia itu tidak dimandikan ketika meninggal dunia, orang yang syahid di medan perang. Artinya ketika orang syahid selain medan perang, maka tetap dimandikan. Para sahabat ketika berpikir bahwasanya yang syahid itu cuman di medan perang saja. Kata Nabi SAW, kalau begitu yang syahid di umat itu cuman sedikit. Syahid itu apa cakupannya? Luas. Tapi apa? Ada syahid yang memang hukumnya sebagaimana hukum orang yang mati lainnya. Tadi seperti orang yang sakit perut, orang yang tenggelam. Hukumnya apa? Sama seperti mati kaum muslimin lainnya. Berbeda dengan yang apa? Yang mati di medan perang, tidak dimandikan. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang mati di medan perang. Karena disebut dalam hadis, orang yang mati di medan perang itu akan dibangkitkan
dengan lukanya yang berdarah merah, akan tapi apa? Wangi kasturi. Subhanallah. Orang yang mati di medan perang. Dan seorang muslim hendaknya apa? Ada keinginan. Meskipun niat yang azam, yang tekad yang kuat apa itu sudah dicatat pahala. Dan disebut dalam riwayat apa? Salah satu tanda nifak itu apa? Seorang tidak terbesit dalam hatinya apa? Ingin berjihad di jalan Allah. Apa? Hendaknya ada keinginan bagi kita apa? Jihad, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seorang dicatat sebagai orang yang mati syahid meskipun dia mati di pembaringannya, mati di kasurnya. Kenapa dicatat mati syahid? Disebabkan niat yang ia hadirkan dalam hatinya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau apa? Mati di mana? Di pembaringannya, kasurnya. Padahal beliau apa? Ikut peperangan yang begitu banyak. Tapi insyaallah apa? Beliau dicatat orang yang mati syahid insyaallah. Kenapa? Karena memang beliau isi hidupnya dengan peperangan. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Atau innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kemudian man hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin kebaikan, Allah catat baginya itu suatu kebaikan. Yang penting apa? Niat yang jujur. Bahwasanya apa? Kita ingin mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fa innahu la yughassal. Orang yang mati syahid di perperangan dia tidak dimandikan. Nabi SAW ketika perang Uhud, para sahabat yang meninggal dunia di perang Uhud apa? Tidak dimandikan. Begitupun apa? Yang namanya mati di medan perang atau syahid itu apa? Ada hukum khusus. Seperti misalkan boleh dikuburkan dalam satu kuburan. Misalkan boleh. Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Ketika Nabi SAW menguburkan para sahabatnya di dalam satu kuburan, kemudian mengedepankan orang yang paling banyak hafalannya, orang paling ahlul Quran. Sebab apa? Sebagai bentuk pemuliaan kepada orang tersebut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa innahu la yughassal wa la yusalli alaihi. Orang tersebut tidak dimandikan, tidak disolati jenazahnya. Bal yudfanu fi thiyabihi, bahkan dikuburkan dengan pakaiannya. Dia orang yang mati meninggal dunia syahid di medan peperangan dikuburkan dengan pakaiannya. Adapun kita apa? Nanti pakai kain kafan. Apakah harus warna putih? Tidak. Kita kan golibnya warna putih ya, tapi itu tidak wajib. Mentoknya hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi kalau misalkan tidak ada, maka boleh dibungkus dengan kain kafan yang tidak berwarna putih, boleh. Tapi kalau misalkan di masyarakat kita golibnya atau kebanyakannya pakai warna putih, maka tidak jadi masalah. Cuman kita ketika menjelaskan tentu apa? Ini katakan bukan sesuatu yang wajib, dalam artian ketika orang tidak melakukannya tidak berdosa. Kemudian kata penulis Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud. Alasannya kenapa? Yang namanya syahid itu, syahid di medan perang, tidak dimandikan, tidak disolatkan, bahkan dikuburkan dengan pakaiannya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membandingkan orang yang meninggal ketika perang Uhud, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam yusalli alaihim, begitupun Nabi Muhammad SAW tidak mensolatkan mereka. Seandainya memandikan jenazah terhadap orang yang mati syahid disyariatkan, tentu Nabi Muhammad SAW lebih berhak melakukannya kepada para sahabat. Jangan pakai perasaan, Ustaz. Orang yang mati syahid di medan perang, mestinya mereka lebih berhak untuk dimandikan, lebih berhak untuk bersingga.
kaidah dalam beragama, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, tentu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah melakukannya. Ad-dinu mabniun alal wahyi. Yang namanya agama itu dibangun di atas wahyu. Tauqifi itu apa? Sesuatu yang dari sonohnya. Allah mensyariatkan seperti itu, maka apa? Kita mengikuti. Jadi dalam agama itu apa? Tidak boleh kita menggunakan akal, tidak boleh menggunakan perasaan. Kalau agama berkata seperti itu, sudah sami'na wa ata'na. Syiar kaum muslimin, syiar orang-orang beriman di dalam beragama mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, tidak pakai selainnya. Sami'na, kami mendengar, kemudian kami pikir-pikir dulu, kami baru taat. Atau sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami bermaksiat, enggak. Tapi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini syiar kaum mukminin yang hendaknya apa? Kita tancapkan dalam hati kita dengan kuat. Ingat kaidah tadi apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, tentu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah melakukan terlebih dahulu, karena mereka orang yang paling semangat dalam beragama. Tugas kita apa? Hanya mengikuti saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata Ibnu Mas'ud, ikuti saja, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Sudah cukup agama. Ini antaranya dalam pengurusan jenazah. Meskipun misalkan Ustaz bajunya kotor, meskipun banyak darahnya, ya emang seperti itu. Dikuburkan apa adanya. Walam yusalli alaihim, begitupun Nabi Muhammad SAW tidak mensolatkan para sahabat, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Perang Uhud kaum muslimin kalah apa menang? Para ulama menyebutkan sebenarnya kaum muslimin itu menang. Kenapa disebut menang? Karena jumlah yang meninggal dunia itu lebih banyak kaum musyrikin daripada kaum muslimin. Cuman ya kalau kita lihat faktanya mungkin ya bisa dikatakan kalah. Karena memang apa? Pas saat itu kaum muslimin terdesak. Padahal awalnya sudah menang. Apa hal yang membuat berbalik arah? Bermaksiat kepada Rasul SAW. Yang harusnya apa? Pemanah itu kan harusnya diam di atas, di bukit. Kata Rasul SAW, jangan turun sampai saya perintahkan turun. Bahkan kalau misalkan kalian lihat bangkai kami dimakan oleh burung, jangan turun. Tapi apa? Allah menakdirkan lain. Para sahabat sebagian dari mereka apa? Tidak taat. Bahkan ada yang seorang berusaha taat pun apa? Mati, meninggal dunia, ngambil ghanimah. Dari situ apa? Mulai kaum muslimin kalah. Sehingga beberapa dari para sahabat yang bersama-sama meninggal dunia. Ini juga faedah agama. Taat kepada Rasul baru ada kemenangan. Sebaliknya ketika tidak taat kepada Rasul, apapun sebab-sebab duniawi dikerahkan. Kalau bahasa kita mungkin teknologinya canggih ini itu. Kalau tidak taat kepada Rasul tidak akan menang sama sekali. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kemenangan itu bersama dua hal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Di ayat lain walau karihal kafirun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan dua hal. Apa? Huda wa dinil haq. Huda kata para ulama yaitu al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua wa dinil haq, agama yang benar kata para ulama, al-amal as-salih, amal yang saleh. Apa balasannya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah menangkan agama tersebut daripada selainnya. Ya Allah memenangkan agama Islam dengan dua hal. Apa tadi? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ketika seorang mengerahkan sebab-sebab duniawi untuk kemenangan kaum muslimin ini itu, tapi dia jauh dari ilmu dan amal soleh, mustahil dimenangkan oleh Allah.
Karena dalam ayat ini apa? Allah memenangkan agamanya dengan cara mengutus Rasul dengan dua hal, yaitu apa? Al-ilmu nafi' wal amal as-salih. Nah, oleh karena apa? Dua hal ini kunci kemenangan muslimin. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nah, kaum muslimin bisa menang dengan cara belajar, duduk di majelis ilmu. Kemudian tidak semata-mata duduk, tapi setelah tahu diamalkan, dipraktekkan. Dengan ini apa? Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini. Selama kaum muslimin jauh dari ilmu, jauh dari amal soleh, mustahil Allah menangkan agama ini. Bahkan apa? Sallallahu alaikum zullan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Kita dihinakan oleh Allah. Kita lemah itu bukan disebabkan musuh kita kuat, enggak. Kita kalah itu disebabkan apa? Allah timpakan kehinaan kepada kita. Bukan disebabkan musuh kita kuat. Bahkan kalau misalkan kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya apa? Disebut dalam hadis, salah satu keistimewaan umat ini, Allah berikan rasa takut kepada musuh kaum muslimin sejauh sebulan perjalanan. Jadi misalkan kaum muslimin ini mau perang, dari jarak sebulan sudah takut mereka itu, padahal masih sebulan perjalanan. Akan tapi apa? Ketika kaum muslimin jauh dari agama, Allah timpakan kehinaan kepada kaum muslimin. Allah cabut rasa takut dari dada-dada musuh kaum muslimin. Jadi kuncinya tetap di ilmu dan amal. Apa? Kesuksesan kita itu di sini. Kita belajar, beramal, maka dengan hal inilah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menggemborkan kemenangan Islam, kejayaan Islam, khilafah, tapi apa? Malas nuntut ilmu. Malas mengamalkan ilmu. Mustahil orang seperti ini apa bisa mengangkat derajat kaum muslimin, memenangkan Islam. Tidak mungkin abadan selama-lamanya. Kenapa? Semangat, terus belajar, kemudian beramal. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan teguhkan langkah kaki kalian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu.
Selanjutnya cukup panjang, yaitu terkait sifatu ghusl mayyit, kaifiyah atau tata cara memandikan jenazah. Insyaallah untuk pembahasan ini kita akhirkan di pekan selanjutnya insyaallah, karena perlu rincian terkait hal ini. Ini penting, tata cara atau kaifiyah memandikan mayit. Yang bagusnya praktek ya kalau seperti ini ya. Kalau kajian seperti ini kurang afdol, dalam artian ini kan maklumat, harus ada tatbik prakteknya biar lebih bagus. Kalau ada misalkan patung bisa nanti misalkan dalam kajian khusus, misalkan ini kita bahas pekan depan insyaallah terkait teorinya, mungkin di pekan selanjutnya atau di hari apa kita praktek. Ini penting, termasuk apa hal yang mungkin tidak setiap orang bisa memandikan mayit, padahal gampang memandikan mayit itu, tapi gampang ketika ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya semuanya serba sulit. Ini sulit, itu sulit. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya semuanya menjadi gampang, mudah. Insyaallah semoga mudahkan kita bisa mengkaji secara teoritis, secara teori, secara materinya terkait sifat, tata cara memandikan mayit. Kemudian mudah-mudahan nanti ada boneka ya yang oh ya, orang-orang bisa praktek bisa Pak, praktek di insyaallah itu Pak lebih mengena. Jadi kalau misalkan nanti ada keluarga kita atau kaum muslimin membutuhkan orang yang memandikan mayit, kita sanggup, dan ini pahalanya besar. Ketika seorang mampu memandikan mayit, ini pahalanya besar. Kenapa? Dengan perbuatan kita, dengan perbuatan orang yang memandikan mayit tersebut, gugur kewajiban yang lain, besar pahala itu, fardu kifayah itu. Jangan sampai jadi penonton terus menerus. Apalagi misalkan nanti orang tua kita, misalkan istri kita yang memandikan. Karena nanti insyaallah ada pembahasannya khusus siapa yang paling berhak untuk memandikan mayit. Nanti ada pembahasan khusus. Hukum asalnya apa? Laki-laki dimandikan dengan laki-laki, perempuan dimandikan dengan perempuan, kecuali pasangan suami istri boleh saling memandikan. Wallahu alam. Mungkin sekian dari ana. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Siapa ya panitia mendatangkan korban? Bukan korban apa? Lebih ke orang yang dijadikan eksperimen. Jangan eksperimen, ngeri kali channel, maksudnya percobaan supaya kita langsung praktek gitu. Kita tentunya teori dulu. Kalau kita sudah tahu baru apa? Praktek mudah insyaallah taala. Ya wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.